Skandal cinta berujung perang dua kerajaan. Pada tahun 1585 Masehi, Gesan Ulun, seorang raja dari kerajaan Sumedang Larang bersama senopatinya Jaya Perkasa membawa lari istri Panembahan Ratu dari istana kerajaan Cirebon. Istri Panembahan Ratu tersebut bernama Ratu Harisbaya. Sebagai kerajaan Islam berdaulat di tanah Sunda, jelas saja harga diri Panembahan Ratu sebagai Raja Cirebon merasa terinjak-injak dengan terjadinya peristiwa itu. Setelah peristiwa memalukan itu, Panembahan Ratu kemudian mengumumkan perang terhadap Sumedang. Mendapati tantangan dari Cirebon, rupanya Sumedang tak bergeming, sebab bagi Gesan Ulun, Ratu Harisbaya harus menjadi istrinya. Kisah pertempuran antara Cirebon versus Sumedang yang disebabkan oleh dibawa larinya Ratu Cirebon dikisahkan dalam beberapa naskah klasik, diantaranya naskah Pustaka Kartabumi, Babad Sumedang, dan Babad Limbangan. Selain itu, kisah mengenai Ratu Harisbaya juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti Eropa, seperti Petrus de Roo de la Vaille, Theodor van de Venter, H.J. de Graaf, H.G. Pigward, dan lain sebagainya. Sebelum terjadinya peristiwa dibawa larinya Ratu Harisbaya oleh Gesan Ulun yang menyebabkan perang antara kedua kerajaan tetangga ini didahului oleh kisah yang amat panjang, yaitu kisah di mana Panembahan Ratu, Gesan Ulun, dan Harisbaya masih muda. Ketiganya merupakan murid dari Hadiwijaya atau Jakatingkir atau Sultan Pajang I. Sunan Gunung Jati yang tak lain merupakan buyut Panembahan Ratu dikisahkan mengirimkan Panembahan Ratu untuk belajar ketatanegaraan kepada Jakatingkir di Pajang. Pun juga demikian dengan Pangeran Santri. Beliau mengirimkan anaknya Gesan Ulun ke Pajang untuk menuntut ilmu di sana. Sementara Harisbaya sendiri dikatakan sebagai seorang putri Madura yang mengabdikan diri di Pajang. Prestasi Panembahan Ratu di Pajang terlihat begitu gemilang setelah dirasa cukup mumpuni dalam menguasai ilmu ketatanegaraan. Hadiwijaya menikahkan anak perempuannya Ratu Mas Pajes dengan Panembahan Ratu. Tujuannya untuk mengikat tali persaudaraan dengan kerajaan Cirebon. Kelak ketika Panembahan Ratu menjadi Raja Cirebon, Ratu Mas Pajang kemudian dijadikan permaisuri kerajaan Cirebon. Sementara itu, Gesan Ulun yang dianugerahi wajah tampan ternyata terlibat cinta lokasi dengan Harisbaya. Keduanya saling mencintai. Kisah percintaan Gesan Ulun dan Harisbaya kemudian ngambang ketika dalam suatu waktu Gesan Ulun pulang ke Sumedang untuk menjadi raja menggantikan ayahandanya yang telah mangkat. Baik Panembahan Ratu maupun Gesan Ulun kini menjadi raja di negaranya masing-masing. Keduanya juga telah berumah tangga. Sementara di Pajang, Harisbaya selalu mengharap jodoh dengan Gesan Ulun tanpa kepastian. Setelah beberapa lama, tersiar kabar bahwa di Pajang, Hadiwijaya mangkat setelah terjatuh dari gajah tempurnya pada saat menghadapi pemberontakan yang dilancarkan Sutawijaya, anak Ki Ageng Pamanahan Adipati Mataram. Mendapati mertuanya telah mangkat, Panembahan Ratu selaku Sultan Cirebon kemudian menghadiri pemakaman Hadiwijaya di Pajang. Tahta Pajang setelah kemangkatan Hadiwijaya kemudian diserahkan kepada Arya Panggiri. Sikap yang dimunculkan Panembahan Ratu dalam menanggapi pemberontakan Mataram terhadap Pajang ini adalah sikap kontra. Beliau tetap mendukung Pajang di bawah Arya Panggiri. Atas sikap Panembahan Ratu yang mendukung Arya Panggiri, maka kemudian Arya Panggiri menghadiahkan Harisbaya kepada Panembahan Ratu. Setelah peristiwa itu, maka resmilah Harisbaya menjadi istri kedua Panembahan Ratu. Pada mulanya, perkawinan Panembahan Ratu dengan Harisbaya berjalan lancar. Bahkan tidak lama kemudian Harisbaya mengandung anak dari Panembahan Ratu. Kisah kebahagiaan Panembahan Ratu dan Harisbaya kemudian menjadi buyar ketika pada suatu waktu Gesan Ulun bersama keempat senopatihnya berkunjung ke Cirebon. Dalam kunjungan kenegaraan yang diperkirakan memakan waktu berhari-hari itu, rupanya perjumpaan Gesan Ulun dan Harisbaya tak terelakkan. Keduanya kemudian terlibat cinta lokasi untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Harisbaya sudah menjadi istri orang. Gesan Ulun pun sebenarnya sadar betul dengan keadaan itu. Ada kalanya beliau menjaga jarak agar sakit dalam hatinya tak begitu menggigit. Jika Gesan Ulun mampu menahan cinta yang melonjak, maka tidak demikian dengan Harisbaya.
ia memilih menerjang rasa malu demi berjumpa dengan Gesan Ulun, kekasih masa lalunya. Dalam percobaan terakhir sebelum Gesan Ulun pulang kembali ke Sumedang, rupanya Harisbaya memohon dengan berlinang air mata agar Gesan Ulun membawa serta dirinya ke Sumedang. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh Gesan Ulun, tapi cinta rupanya buta. Gesan Ulun merasa gelisah. Dalam fikirnya terbayang permintaan Harisbaya yang diiringi linangan air mata itu. Ia pun kemudian mendiskusikan dengan senopatinya Jaya Perkasa tentang duduk persoalan permintaan Harisbaya itu. Anehnya, Jaya Perkasa justru menyambut baik, bahkan ia menganjurkan agar rajanya membawa lari Ratu Harisbaya ke Sumedang. Mendapati anjuran senopati kepercayaannya itu, maka semakin butalah cinta Gesan Ulun terhadap Harisbaya. Singkat cerita, Gesan Ulun bersama senopatihnya kemudian membawa lari Harisbaya menuju Sumedang. Seluruh penghuni istana bahkan rakyat Cirebon pun kemudian geger, sebab istri rajanya dibawa lari raja dari kerajaan lain. Selepas dibawa larinya Harisbaya ke Sumedang, kemudian Panembahan Ratu memproklamirkan perang. Perang pun kemudian meletus. Cirebon kemudian mengirimkan tentaranya untuk menggempur Sumedang. Dengan semangat berapi-api, Patih Jaya Perkasa melawan gempuran-gempuran Cirebon. Perang sengit antar dua kerajaan tetangga ini baru reda setelah Cirebon berhasil menewaskan Patih Jaya Perkasa. Setelah meninggalnya Jaya Perkasa, rupanya kemudian disepakati kesepakatan damai antara kedua kerajaan. Hal tersebut dimungkinkan timbul karena kesadaran dari pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Sumedang, sebab tidak semuanya para pejabat tinggi Sumedang setuju dengan tindakan Jaya Perkasa. Setelah melakukan beberapa perundingan antar kedua kerajaan Islam Sunda ini, dan Panembahan Ratu mengetahui jika Harisbaya lah yang meminta dilarikan, maka untuk kemudian Panembahan Ratu menceraikan Harisbaya. Akan tetapi, imbalan dari talak yang dijatuhkan Panembahan Ratu itu harus ditebus oleh Sumedang dengan menyerahkan wilayah Sindang Kasih yang kini menjadi Kabupaten Majalengka ke dalam kekuasaan kerajaan Cirebon. Sumedang kemudian menyanggupi. Untuk mengakhiri peperangan dan permusuhan dengan Cirebon, Gesan Ulun kemudian berjanji bahwa anak Panembahan Ratu yang masih dalam kandungan Harisbaya nantinya akan dijadikan Raja Sumedang setelah sepeninggalnya. Mendapati keputusan perundingan yang menguntungkan Cirebon itu, maka untuk selanjutnya permusuhan antara kedua kerajaan Sunda ini kemudian resmi berakhir. Sementara itu, untuk menghindari konflik dengan keluarganya, Gesan Ulun kemudian membagi-bagikan waris kepada anak-anak dari istrinya yang lain, berupa pembagian wilayah dan jabatan adipati di seluruh wilayah kerajaan Sumedang Larang. Begitulah Gesan Ulun. Setelah peristiwa itu kemudian ia hidup bahagia dengan kekasih hatinya. Pernikahan beliau dengan Harisbaya terjadi pada tanggal 10 April 1587 Masehi, atau 2 tahun setelah peristiwa dilarikannya Ratu Harisbaya dari istana Cirebon. Aduh, bagi Gesan Ulun, cinta lebih penting ketimbang kerajaan Sumedang Larang dan seisinya. Bagaimana Blok melihat kisah ini? Bahagia atau sedih? Tetap pesimis, jangan optimis.